Santa Ursula adalah santa pelindung bagi para suster Ordo Santa Ursula, yang biasa juga disebut para suster Ursulin. Para suster Ursulin berkarya dalam bidang pendidikan, mendirikan sekolah-sekolah. Salah satunya adalah Kampus Koryesu Malang. Hari ini, tepatnya pada tanggal 21 Oktober, kita bersama-sama bersukacita bersama para suster Ursulin untuk merayakan Pesta Santa Ursula. Marilah kita hening sejenak untuk mengikuti ibadat Pesta Santa Ursula. Hari ini kita akan menyaksikan tayangan komik animasi tentang kisah hidup Santa Ursula, dan juga kita akan mendengarkan renungan dari Suster Reta. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, menyaksikan video dan mendengarkan renungan, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas hari baru yang boleh kami terima hari ini. Terima kasih atas rahmat kesehatan dan rezeki yang boleh kami terima hingga saat ini. Ya Bapa, hari ini kami memperingati perayaan Santa Ursula. Kiranya kami dapat meneladani sikap, semangat, dan ketaatan Santa Ursula dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon, buatlah tingkah laku kami seturut dengan semangat Santa Ursula dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam perayaan Santa Ursula hari ini, kami akan menyaksikan sedikit cuplikan kisah hidup Santa Ursula. Kiranya Engkau menerangi akal budi dan pikiran kami agar dapat meneladan sikap-sikap baik dari Santa Ursula. Doa dan harapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Hati Kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan,
Nama saya Hega, dan teman saya sakit akan menceritakan sebuah kisah tentang Santa Ursula yang biasa diperingati pada tanggal 21 Oktober. Santa Ursula berasal dari kerajaan Britania Raya. Ayahnya adalah Raja Notus atau Raja Maurus, berdoa bersama istrinya kepada Tuhan agar mereka dikaruniai seorang anak. Tuhan pun mengabulkannya. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Anak itu mereka beri nama Ursula. Ursula dibaptis oleh uskup sejak ia masih bayi. Orang tuanya mengajarkan agar Ursula setia pada Tuhan, sehingga ia sungguh mengenal dan mencintai Tuhan sebagai satu-satunya andalan dalam hidupnya. Orang tuanya dan teman-temannya menyukai dan menyayangi Ursula. Dia terkenal baik hati, cerdas, penuh kasih, perhatian, dan merupakan sosok yang bijaksana. Banyak orang pun tertarik dengan Ursula. Banyak raja dari negara-negara lain hendak melamarnya. Namun, Ursula menolaknya. Tak satu pun lamaran ia terima, karena ia ingin mendedikasikan hidupnya untuk Kristus yang ia kasihi. Namun, pada suatu hari, raja yang terkenal kuat dan belum mengenal Tuhan mengirim seorang utusan lamaran kepada Santa Ursula untuk anaknya, Pangeran Eterius. Ursula hendak menolaknya dengan memberikan syarat-syarat yang sulit untuk dipenuhi. Baiklah, tetapi aku ada 4 syarat. Yang pertama, izinkan aku untuk berziarah ke Roma selama 3 tahun. Kedua, sediakan aku kapal untuk berziarah ke Roma. Ketiga, aku minta untuk ditemani oleh 10 gadis, yang setiap gadis membawa 1000 dayang. Keempat, Pangeran Eterius harus dibaptis dan mau mempelajari iman Kristus. Bagaimana? Apakah dia setuju? Ursula yakin bahwa permintaannya tidak dapat dipenuhi. Syarat-syarat itu sampai di telinga Pangeran Eterius, dan ia menyetujui permintaan Ursula. Baiklah, aku setuju. Segera sediakan 10 gadis dan 1000 dayang untuk menjemput Ursula. Pangeran Eterius pun mengirim gadis dan dayang seperti permintaan Ursula. Ursula berpisah dengan ayah dan ibunya. Bersama dengan gadis dan dayang-dayang, Ursula menaiki perahu untuk pergi ke Kol, Jerman. Selama di perjalanan, Ursula memberikan nasihat dan peneguhan kepada gadis-gadis dan dayang-dayang tersebut. Saat di Kol, Ursula mendapatkan mimpi seorang malaikat berkata padanya agar gadis-gadis dan dayang-dayang yang ikut bersamanya itu dibaptis. Mereka akan menjadi martir saat kembali ke Kol dari berziarah di Roma. Sesampainya di Roma, Ursula bertemu dengan Paus Syriacus dan meminta agar paus itu membaptis gadis dan dayang yang ikut bersama Ursula. Setelah dari Roma, ia pun pergi ke Kol untuk bertemu dengan tunangannya. Akan tetapi, Pangeran Eterius yang sudah dibaptis
tiba di Roma menyusul Ursula dan rombongannya. Alangkah terkejutnya mereka ketika tiba di Kol. Kota itu sudah dipenuhi dengan bangsa Huns yang menjajah. Pemimpin dari bangsa Huns itu menginginkan Ursula sebagai istrinya. "Apa katamu?" "Tidak, aku tidak mau menjadi istrimu." Kau dengar katanya, aku pun takkan menyerahkan dia padamu. Ursula pun dibunuh beserta Pangeran Etherius dan rombongannya. Akhirnya, Santa Ursula meninggal sebagai martir perawan. Kota Kol menjadi tempat bersejarah mulai abad 4 hingga sekarang. Dan sekolah Koryesu mengandalkan Santa Ursula sebagai pelindung mereka, juga sebagai pelindung Ordo Santa Ursula yang didirikan oleh Santa Angela. Anak-anak yang terkasih serta seluruh anggota keluarga yang ada di rumah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat Tuhan. Pada hari ini, hari yang penuh berkat ya,
kita bersama-sama merayakan pesta Santa Ursula ya. Santa Ursula pestanya secara khusus dirayakan oleh sekolah-sekolah yang dikelola oleh para suster Ursulin, termasuk sekolah kita Koryesu. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya ya, anak-anak suster yang sudah sekolah di kelas 2 sampai dengan kelas 6 ya, tahun lalu ya Bapak Guru telah memvisualisasikan atau mendramakan kisah Santa Ursula, dan hari ini ya tadi anak-anak menyaksikan ya kisah Santa Ursula dalam bentuk ya cerita bergambar atau cerita animasi. Terima kasih untuk Kakak Kristina Vega Puspitasari ya yang telah membantu kita ya. Kakak telah mendesain ya, kemudian juga mengisi suaranya bersama dengan temannya sehingga kita bisa menyimak mengikuti kisah Santa Ursula. Bakat Kakak Kristi ya dalam menggambar luar biasa. Itu juga bisa dicontoh oleh anak-anak suster yang lainnya. Baik, dalam renungan ini suster mengajak kita semua ya mempelajari atau juga belajar dari Santa Ursula, sikap-sikap hidupnya, teladan hidupnya yang bisa kita teruskan ya, semangatnya kita teruskan sampai dengan saat ini. Dari namanya ya Ursula itu artinya adalah beruang kecil ya. Orang tuanya memilih nama Ursula itu mengambil makna atau ingin supaya anaknya itu seperti beruang kecil yang dalam arti binatang yang tangguh kuat di dalam segala situasi ya. Santa Ursula lahirnya di daerah Eropa di mana di sana dikenal ada 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas ya. Jadi beruang termasuk binatang yang tangguh kuat di 4 musim itu. Harapannya Santa Ursula ketika dia lahir begitu ya, orang tuanya memberi nama itu supaya menjadi pribadi yang tangguh kuat dalam segala situasi. Dan memang benar ya, dalam cerita tadi kita melihat Santa Ursula menjadi anak yang tangguh kuat berani karena kasih sayang orang tua ya, cintanya orang tua kepada Ursula. Ursula juga sayang sekali sama mama papa dan keluarganya. Kemudian apalagi betul Santa Ursula belajar dari orang tuanya yang selalu rajin berdoa ya. Papa mamanya selalu mengajarkan untuk rajin berdoa seperti papa mama kita ya. Dan Santa Ursula kemudian menjadi anak yang rajin berdoa. Di saat dia bergembira, dia bersyukur pada Tuhan. Di saat dia sedih, bingung, takut ya, dia juga berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan terang Roh Kudus apa yang harus dilakukan ya. Berikutnya apa lagi? Santa Ursula menjadi anak atau menjadi pribadi yang sangat disukai banyak orang. Ramah ya, tidak sombong, siapa saja dia ajak untuk berteman. Pada waktu dia mengadakan perjalanan jauh ya, berziarah ke Roma, keliling ya untuk berdoa, dia mengajak berapa orang? Betul, 1000 gadis ya, banyak sekali yang berada dalam 11 kapal. Dan Santa Ursula bisa memimpin orang sebanyak itu untuk bergembira, bersuka cita ya, dekat sama Tuhan selama dalam perjalanan ya. Santa Ursula tidak mengatakan kepada teman-teman itu, orang-orang itu, yuk kalian harus hanya sayang sama aku ya, kalian harus nurut sama aku. Tidak seperti itu. Santa Ursula mengajak orang-orang itu untuk saling menyayangi satu sama lain ya. Dan yang paling penting apa? Memperkenalkan Tuhan ya kepada orang-orang yang pada waktu itu belum mengenal Tuhan ya, masih belum bertuhan atau masih menyembah mungkin bukan Tuhan ya. Jadi Santa Ursula mengajak orang-orang dekat pada Tuhan, berdoa pada Tuhan sehingga semua orang menjadi beriman ya, mengimani agamanya dengan sungguh-sungguh. Berikutnya yang menunjukkan ketangguhan Santa Ursula, betul dalam peristiwa yang terakhir pada waktu Ursula dalam bahaya ya, dia dihadang oleh suku bangsa Han ya yang ingin menganiaya mereka ya. Ursula tidak takut, tidak gentar menghadapi bahaya ya. Pada waktu itu dibujuk, udah kalau kalian ingin aku ya kalian selamat, tapi kalian nggak boleh berdoa lagi. Ursula nggak mau, kalian nggak boleh nyembah Tuhan lagi, kalian hanya ikut aku saja. Nggak mau ya. Ursula mau semua orang semakin dekat sama Tuhan. Dia nggak mau ikut-ikutan hanya
untuk selamat begitu saja. Jadi ketika menghadapi bahaya, ya, Ursula menghadapinya dengan gagah berani, ya. Dia mau menghadapinya dengan penuh percaya Tuhan akan menolong. Dan memang kemudian Santa Ursula dibunuh oleh orang-orang itu, ya, dipanah, ya, akhirnya meninggal. Tapi Santa Ursula meyakini, ya, meninggalnya dia itu meninggal berkat Tuhan, karena yang dia bela adalah Tuhan. Seperti yang kita ketahui, Santa Ursula oleh gereja dianugerahi sebagai santa, itu artinya menjadi orang kudus. Demikian anak-anak, semoga, ya, dari kisah Santa Ursula yang kita saksikan dalam video yang tadi kita saksikan, dan juga boleh anak-anak melihat tayangan video yang tahun lalu, ya, visualisasi Bapak Ibu. Silakan, apa yang bisa kalian pelajari atau contoh dari sikap-sikap Santa Ursula selain yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Mari kita terus meneladani semangat Santa Ursula, sayang sama orang tua kita, keluarga kita, sayang pada Tuhan, ya, rajin berdoa, dan siap, berani, tangguh dalam segala situasi. Tuhan memberkati. memberkati. Shalom. Selamat Pesta Santa Ursula untuk para suster Ursulin dimanapun berada. Semoga semangat para suster Ursulin mampu menjadi terang dan harapan bagi semua orang. Tuhan memberkati. Selamat
Selamat merayakan Pesta Santa Ursula bagi seluruh suster Ursulin. Semoga para suster Ursulin semakin kuat dalam panggilan dan semakin semangat menjadi pelayan Kristus dalam kasih dan karya. Tuhan memberkati. Saya mengucapkan selamat merayakan Pesta Santa Ursula kepada seluruh suster Ursulin yang berkasih. Semoga kisah pelayanan Santa Ursula menjadi inspirasi dan semangat sepanjang hayat dalam melayani Tuhan dan sesama. Selamat Pesta Santa Ursula bagi para suster Ursulin. Semoga dengan keteladanan iman Santa Ursula, para suster Ursulin memiliki keberanian untuk mewartakan karya keselamatan di dunia pendidikan Indonesia. Forza Serviam.